Wa zuhibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malil birril mayyit. Qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus qala Ibnu Qayyim fi Kitabir Ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita berkeyakinan bahwa yasinan tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Saya cerita sedikit tentang Mbah Ali Maksum dan Mbah Mun, dan karena beliau juga teman Mbah kandung saya di Termas. Mbah saya kandung Mbah Sidik dulu ngajinya juga di Termas. Ki Hamid sepupu Mbah saya putri juga di Termas. Kata Mbah Mun tuh gini, wong nak dia anak jagone kok dipek wong repot. Dulu yang ma'ruf murid sekaligus juga putra yang alim alamah memang Mbah Ali ketika di Kerapyak, sehingga orang yang ingin alim kayak Mbah Maksum itu ya ke Kerapyak. Akhirnya Gus Mus, beberapa kiai besar masuk Gus Dur ngajinya di Kerapyak. Kiai Makhrus juga gitu. Dulu orang ingin alim tuh ke Gedongan, karena Kiai Makhrus ke Lirboyo, semua orang Cirebon kalau ingin alim ke Lirboyo karena Gus Makhrus di Lirboyo. Saya menangi Kiai alim Sedan, itu dulu ngajinya di Jampes, di Kiai Marzuki. Ketika Kiai Marzuki jadi di Lirboyo, akhirnya ke Lirboyo. Kiai Hamid Pasuruan juga gitu, Pondok Fakhriyah dulu yang masyhur bil wilayah wal alim ya Kiai Hamid, tapi beliau di Pasuruan akhirnya yang ingin istifadah ke Pasuruan. Jadi intinya ini dengan tanda kutip pembajakan para gus-gus besar ini bahaya kan kira-kira gitu. Sehingga kiai-kiai alim itu terus kepikiran, nah anakku itu manggon nunggu piye gitu. Jadi termasuk itu ilmunya bapak saya sebetulnya. Saya ini kecelok mantu Sidogiri. Kontrak pertama kata bapak, tapi ora oleh teng Sidogiri nggih kersane pondok kula mboten mati ngoten. Jadi memang itu ada ilmunya. Saya tidak tahu itu ilmu yang lazim apa enggak, saya tidak tahu. Ketika saya ini tahadus bin nikmah, saya ini lama sekali mengkaji kitabnya Mbah Ali Maksum Hujatul Ahlussunnah wal Jamaah sebelum diundang, dan saya tidak pernah bayangkan diundang di sini. Dan kalaupun pernah ya semoga benar-benar pernah, tidak diulang lagi, jadi hanya kenangan itu. Karena saya memang spesialisasinya di ngajar. Saya diminta Gus Afif ngajar di Mahat Ali, saya senang sekali. Tapi kalau pidato depan umum gini pasti kalah-kalah, yang sudah punya gelar Ad-Dobosi tadi itu, wah gitu. Pasti kalah saya, bukan mungkin kalah, tapi pasti kalah. Karena saya nggak bisa membayangkan jadi duta besar Arab Saudi ketemu Raja Salman, apa beliau bisa cerita yang syair yang nggak jelas-jelas itu. Artinya kita bangsa Indonesia itu malu punya duta besar yang keahliannya syair-syair yang nggak jelas itu. Nah itu kemungkinannya duta Arab ini nuruti, kerajaan Arab nuruti, musuh nggak jelas, turuti mari repot gitu. Itu ada beberapa kemungkinan ini. Nah terus pembelaan saya terhadap yang enggak, makanya ini ngajinya harus khatam. Sebetulnya hadis itu ada terusannya, itu di kitab Fi Rihabillahil Haram. Itu Sayyid Muhammad ngendikan babu istihbabi dukhulil bait, kemudian diteruskan babu karohati dukhulil bait. Itu dalam satu bab. Jadi ketika Rasulullah Fathu Makkah itu senang sekali, sampai saking senangnya minta kunci sama Utsman bin Talha al-Hajabi itu. Akhirnya Nabi saking cerianya masuk Ka'bah. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi itu kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa. Sayyidah Aisyah akhirnya tanya, kenapa engkau ketika masuk senang sekali, ketika keluar susah sekali? Kata Rasulullah SAW, dan ini partai kita, partai yang insya Allah nggak akan masuk Ka'bah sampai mati. Kata Rasulullah, saya takut kalau itu dipandang umatku sebagai keharusan, terus mereka tersiksa kalau tidak bisa masuk Ka'bah. Sehingga Pak Dubes harus diketahui, banyak juga ulama yang mengatakan masuk Ka'bah itu makruh. Karena takut dianggap sunnah yang memberatkan. Itu ada kitabnya. Tidak adobosidah, ini ada kitabnya. Jadi kalau yang mengatakan sunnat, dia monggo mawon yang berkesempatan lewat tadi siir-siir bohong tadi ya monggo, tapi yang meyakini atau yang ditakdir tidak bisa masuk pakai kaul yang mengatakan bahwa Rasulullah akhirnya hazinan, akhirnya susah karena takut kalau umatnya menjadi tersiksa karena tidak bisa masuk Ka'bah. Terus ini yang terakhir, karena ini kenangan saya dengan Mbah Ali Maksum. Saya menangi beliau itu kelas 4 SD ketika beliau ngisi di Mbah Hamid Bedowi. Mbah Hamid adalah satu-satunya santri yang sama Mbah Ali Maksum itu tidak bosok. Saya teruskan. Jadi kenangan saya sama Mbah Ali Maksum ketika beliau di Lasem,
Itu sampai Gus Mus pernah ngendikan, Kang Hamid, aku itu paling ra cocok mbek sampean, ambek guru kok ora boso. Karena sama Bali Maksum itu ndak boso. Terus kata Mbah Hamid Bedawi, "Lah wong iku ponakanku," katanya. Jadi memang Kiai Hamid Bedawi itu di silsilah nasab Lasem itu paling sepuh. Karena Hamid itu langsung bin Bedawi. Nah, Mbak Bedawi itu punya Mbak Yu kandung namanya Maimunah. Itu yang dapat Mbak Umar. Umar melahirkan Abdullah, melahirkan Mbak Hamid Pasuruan. Di antara adik-adiknya Mbak Abdullah ada yang namanya Kiai Haji Abdul Khalik, itu buyut saya. Jadi tiba paling guri saya. Yang saya kenang dari Bali Maksum itu dari murid-muridnya, dan saya menyaksikan sendiri itu seneng guyon. Karena itu menurut saya filosofi yang luar biasa. Orang sampai ingin maksiat itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Orang itu nganti cari kesenangan dengan maksiat karena tidak nyaman dengan taat. Sehingga kiai-kiai alim termasuk Bali Maksum, Mbah Mun, bapak saya, semuanya itu seneng guyon. Supaya orang itu nyaman dengan kiai, nyaman dengan taat. Sehingga nggak perlu seneng dengan yang maksiat. Tapi sekarang banyak orang membawa Islam itu dengan keras. Saya masih ingat wasiatnya bapak, hak kena ngaji guyon ae, wong bingung mikir utang katanya gitu ya. Dan Bali Maksum itu masyhur seneng guyon. Bapak saya itu pernah ngajak saya mau ke pondok, santri-santri pas guyon itu kembali, gak sida jong santri lagi guyon. Kayak nopo Pak? Guyon itu barang mewah. Santri itu kadang telat wesel ra duwe, iso guyon itu luar biasa. Makanya jangan diganggu aja gitu. Meskipun resikonya keterusan guyon double kayak tadi. Jadi itu sanad itu. Jadi itu sanad yang luar biasa. Jadi sebetulnya guyon tadi ada filosofi yang luar biasa supaya orang itu farah bitaat atau farah bima ahallahu. Sehingga ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sehingga orang itu tidak perlu seneng lewat maksiat, hura-hura lewat maksiat. Kita cium tangannya Mbah Maksum sudah seneng, cium tangannya Mbah Ali seneng. Itu santri kalau ketemu Mbah Hamid nyium tangan, itu lebih seneng ketimbang nyium tangan artis. Karena kalau nyium tangan artis, astagfirullah kan, mesti kita tersiksa. Tapi kalau nyium tangannya Mbah Hamid itu dikenang sepanjang masa. Ini yang harus kita gerakkan fi zamanil akhir. Jadi orang harus terbiasa seneng bitaat. Saya itu kalau sudah belajar tafsir misalnya, karena itu sesuatu yang saya tekuni. Saya belajar tafsir tidak lazim ya, tidak pakai kitab tafsir terus, tidak, seringnya pakai fikih. Ya karena saya punya guru Mbah Maimun adalah putra Ki Zubair Al-Faqih. Saya punya guru bapak saya sendiri, punya guru-guru wali. Jadi saya ini punya jalur ulama, punya jalur wali. Sehingga kemungkinannya saya itu kalau nggak ulama ya wali atau gaduh-gaduh nggak jelas itu karena saking banyaknya itu. Dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun, diajarkan tentu beliau punya sanad ke Said Alawi sampai Rasulullah atau lewat Mbah Karim, Mbah Hasyim juga sampai Rasulullah. Yang jelas gak lewat duta besar karena ini mengkotek itu bahaya kalau sanad lewat apa? Duta besar itu. Sanadnya begini. Ada riwayat yang ditulis kitab Ihya, juga ditulis kitab Khilyatil Aulia, itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi. Inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Itu dalam kitab Khilyatul Aulia redaksinya malah inna min khiyari umati fi ma nabba'ani al malaul a'la qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau guyu itu buan-banter itu. Sehingga saya khawatir duta besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya ya gitu. Karena disebut khiyarul ummah, umat-umat apa? Pilihan. Meskipun kayaknya enggak juga, tapi ini cerita saja. Jadi inna min khiyari ummati fi man nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Lalu saya mikir, kenapa itu jadi khiyarul ummah? Bali itu masyhur seneng guyon. Mbah Mun ya masyhur seneng guyon. Bapak saya seneng guyon. Saya dulu itu iskal, ada kaji gitu terkenal agak punya will gitu ya, agak maksiat agak ceritanya ini agak katut juta besar tadi, makanya saya ngomong perempuan. Kaji itu agak ada gosip suka will. Ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini, "Lho Nur, bapak saya namanya Rosalim, apa iku ayu kok nganti kajiku seneng?" "Lho ayu, Mbah." Bakasannya tentang ayu. Saya dulu iskal kenapa Kiai bakas wong ayu gitu. Tapi setelah saya
tambah alim, tambah tahu itu. Sampean harus ikrar memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya Mbah Mun cerita gini, nah aku kefikian malah jadi qadzaf. Jadi qadzaf misalnya gini, Anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini, kaji kok demenan, kaji kok katut wedoan. Serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah SWT. Itu kalau kamu menuduh zina jadi qadzaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi suudzon. Maka bahasan yang netral adalah lo ayu no kok nganti katut ya. Ayu bah, iya ya wajar, wong mesti katut wong ayu gitu. Itu filosofi. Jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fikih atau ke ketentuan fikih yang salah. Yaitu kalau kamu kejebak ekstrim, kaji kok seneng wong ayu, kaji kok demenan, maka berarti Anda qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain yang enggak jelas apa buktinya. Maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal. Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, Imam Syafi'i itu kalau ditanya, diberitahu orang yang nyium tangan jenengan, yang di depan jenengan itu hormat, itu di luar ngerasani jenengan, bully jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa, baguslah berarti saya wibawa, di depan saya buktinya tidak berani. Jadi enteng saja, dijawab enteng saja, baguslah berarti saya wibawa, nyatanya di depan saya tidak berani. Tapi banyak orang membenci jenengan karena fikih jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i seneng lagi, baguslah, nggak seneng saya pasti nggak pernah ngutang saya. Coba kalau kamu seneng juta besar itu pasti minta tolong, mau masuk apa saja lah. Tapi kalau benci Pak Duta besar pasti malu kan minta tolong. Untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang. Karena kalau dibenci orang yang benci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang. Jadi Imam Syafi'i itu ngadepi dunia itu enteng saja, diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini-gini, ya baguslah. Sehingga beliau ngendikan terkenal sekali, waman asaa ilaika faqat atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu, karena orang ini pasti nggak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah ar-ridho anillah, melihat apa saja itu sudah ridho, dan ridho itu ekspresi paling gampang ya ceria, seneng. Nah kemudian tadi kan saya bilang terakhir, ini yang paling terakhir saya baca, trik menjaga perbedaan ini tetap kondusif. Saya neliti kitab Bali Maksum sampai khatam, termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu diantaranya ada kitabnya Bali Maksum, Nadoman Solam Taufiknya Mbah Hamid yang karangan orang-orang Indonesia. Tentu terbanyak ya kitabnya Mbah Mun, Mbah Zubair. Bahkan saya masih punya catatan tangan tulisannya Basim Asyari karena beliau pernah nyurati buyut saya ketika khatam Sahih Muslim yang keluarga Kudus. Terus banyaklah saya punya, termasuk saya punya tulisan tangannya Kiai Fakih Mas Gumambang, gurunya Mbah Zubair. Saya memang dokumenter kitab, sehingga saya maaf sekali kalau pidato umum itu memang saya tidak keahlian saya. Karena itu harus dobes, itu tidak keahlian ulama, dobes itu tidak keahlian ulama. Ini saya baca singkat, tapi semoga ini barokah karena ini kholnya Bali Maksum. Semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya gitu. Nah ini enggak. Ini kholnya Bali Maksum, cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi. Bolot lagi. Yes. Ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malid birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa wa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah, sehingga gak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu. Karena dari awal ini masalah furu'iyah, sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair kata Bali. Kata beliau itu gak fair. Wala yang bagi ayyaqa bainahuma ma la yang bagi wuquhu bainal akhwaini muslimaini.
Kata beliau, wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad, yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar, tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah, nggak perlu jadi itsaratul fitan wal jidal wal khisam. Kata beliau nggak perlu jadi perdebatan. Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i, maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas. Sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul qiraah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak? Ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana itu, Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus waqala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu, sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sopo, Mbah Hasim atau Mbah Fakih atau siapalah, meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda wa amalil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren lah. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Saya pernah ngaji sama Mbak Mun, diberitahu kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan, oke, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah setiap Nabi pernah melakukan sesuatu itu akan menjadi sunnatan mutaba'ah apa enggak? Tentu jawabannya iya. Nabi meskipun melakukan kunut andekan hanya sekali, tapi karena pernah dilakukan Nabi, maka kebaikan ini akan menjadi sunnatan mutaba'ah, sunnat yang harus kita ikuti terus atau boleh kita ikuti terus. Jadi nggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan, tidak selalu. Rasulullah itu tofa rokiban juga ahyanan, bukan selalu. Tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka berstatus itu akan sunnat ila yaumil qiyamah. Sehingga agak bisa misalnya di hadis itu ahyanan,
Kemudian kamu beristidlal, ini boleh dilakukan hanya ahyanan karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan. Tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah mansuh, maka kesunatan itu ila yaumil qiyamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir, meskipun Nabi kunut ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu kunut itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Bagi yang tidak mensunatkan ya monggo, itu ada Abu Hanifah. Makanya kata Mbah Maksum, kata Mbah Ali Maksum di sini diberi muqaddimah, wa wa min masailil furu' al khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal inkar alal qail wal amili bih wala alal mukhalif. Jadi kita sendiri disarankan beliau, kamu juga enggak usah nantang debat sama mukhalif karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa? Khilafiyah. Lalu terakhir pilihan-pilihan terus kemudian tetap memancing polemik. Saya mau cerita lucu di Ihya yang katanya kitab sakral itu ya punya sisi lucu, sisi unik. Nabi Musa sebagai Nabi Bani Israel itu sering digugat karena orang Israel itu tukang debat. Terus Nabi Musa minta ijazah, ya Allah saya kasih ijazah seperti tadi. Beliau minta ijazah Mbah Mun tadi. Minta ijazah yang supaya orang itu tidak bisa berkata buruk sama saya. Semuanya muji saya. Jawabannya Allah itu unik. Ya Musa hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Aku pangerannya sering disalahpahami, pemenang kue katanya. Jadi makanya kalau ada orang bully beda faham itu biasa saja. Kata Allah, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, itu sesuatu yang saya tidak melakukan untuk diri saya sendiri. Kata Allah, saya ini Tuhan yang mengatakan saya punya anak ya banyak, yang anggap saya bakhil ya banyak, yang salah paham dengan saya banyak. Padahal saya ini Tuhan. Kalau saya mau tak bungkam semua itu orang. Itu saja tidak saya lakukan. Apa menaiki terima Nabi. Makanya ini semoga ini saya gojlok Pak Duta Besar jadi pahala beliau. Karena diantara pahala itu disebabkan digojlok orang. Jadi kalau beliau tadi gojlok saya, sekarang tak balas, kayaknya pasti menang saya karena beliau sudah tidak bisa ke panggung lagi. Yang jelas saya kagum, ya saya puji betul Gus Zofur ketika dari awal memberi gelar Ad-Dobosi tadi ternyata betul. Tapi saya pastikan itu ada sanadnya, yaitu inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jarron min saati rahmatillah. Jadi diantara umat Allah yang pilihan adalah umatku yang kalau umatnya Rasulullah tentu yang kalau banter-banter karena min saati rahmatillah. Saya bayangkan kalau saya di rumah Pak Dubes dikasih makan gratis, dikasih minum gratis, kemudian di rumah itu saya merengut saja, itu kan kurang syukur. Wis ora bayar kok merengut gitu. Sama kita pakai buminya Allah, pakai airnya Allah, pakai oksigennya Allah. Modal guyu ya ora gelemen merengut lah itu. Itu kalau Allah tersinggung pasti Allah ngendikan falyatu probban siwa iwal yakhruj min tahti ardi wasama. Silahkan mencari Tuhan selain saya kata Allah dan keluarlah dari langit saya, dari bumi saya. Daripada diusir pangeran wis ning donya ceria wae, guyu wae, sementing aja dhewean apa guyu. Nah ini sebab penting daripada mikir tadi ngadepi apa itu 4.0 malah pusing zaman. Karena itu ilmunya dosen. Kalau ilmunya wali itu zaman seperti ini sudah kehendak Allah mau diapain juga. Jadi dosen itu senengannya ruwet. Itu sudah hobi. Allah itu kalau bikin masalah itu sudah menyiapkan obatnya, itu pasti. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Mbah Ali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita. Yang bosan tuh tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Jadi nggak usah dijaga, turus itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Jadi Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya itu tidak pernah mikir, betul, saya itu nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur.
Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanadu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar misalnya, sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani kalau itu tok. Ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan tahunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayatu jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad itu nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih, karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan toh, terus dicetak di figura, terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Malah mutawatirnya riwayatu jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Sehingga kita nyaman. Misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami, itu ikut marga Robi'ah gitu. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes. Setelah Zirin bin Hubes, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit, hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini, Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak, karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu gak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz, karena masyhulun semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu. Dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu. Itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alami. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu gak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya tidak banyak kata saya. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini
Nanti dicek saja. Nah, dulu mana saya dengan Gus Dar. Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh, sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu, setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Alik ya, nggak perlu sopan sama Gus Dar, memang ini kan Pak Aliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al Munawwir ini yang mau dimaui apa lanyah Qurannya, apa tadi dakwah tadi tafakuh, saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak, weh harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis, wah agama wis mlaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Oh, terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya, kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedunam di Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam, bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Gitu. Kalau yang tidak alim ya pantasnya lewat nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun ya, ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah, awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalab tuhalah, kalau orang wali gak layak tak beredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'it tadbir fama qoma bihi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah, kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, tidak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, tidak melok duwe kok pikir. Sehingga ketika dianalis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial, kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr.
bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia tuh Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi kan, terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam, jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi, kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil ya. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sinting, yang satu kebalikannya, 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka'alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh, yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan, sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa, karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridhani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting. Jawab Abdul bin Abbas, wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yakni. Jadi gak sambung, memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya, ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Darin. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis ahadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya
minhum ini. Jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Yang jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kita bumina wa isabaqa lamasakum fima khatmadabun. Terus ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaki dzalikal lafzi atau talaki riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak merakalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk Rasam Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki, kamu melibatkan Zaid bin Sabit yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior. Terus kata Abdul Nasir, saya ini sadisu sittatin fil Islam, saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6, disaingi orang yang Islam kemarin, katanya. Nggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Ya tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang enggak ahli ilmu tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takdirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang enggak jelas-jelas, enggak apa-apa, sementing ila darajatid tawatur. Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju, tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu, masih baca bi fathita karena depannya bi fathita, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihu lan ojo nikah sira kabeh, karena ini mutaaddi yang ila mafulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang, karena ingkaha atau ya ingkahu. Karena wala tangkihu berarti la tangkiha la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah, itu si Arabi itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu nggak usah dilarang, yang mau minat tuh siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Mbok nggak usah dilarang ya kita tidak akan menikahi. Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari-jari yang alim iku khotibe sing goblok, asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomita
wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali, khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal auliya, para wali-wali, banatiku ming anak wedok sira kabeh, ojo mbok nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh saya pas setor yang nggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya tidak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga nggak konangan, nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul, sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya, karena bahaya. Jadi saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi fathita. Itu betul, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomit tak wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali ai banatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca wala tangkihu maka kualitas maknanya itu seperti tadi, wahai para lelaki mukmin jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si Bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, masa ada ayat Quran yang dipuji-puji Jamiul Kalim kemudian kualitasnya seperti itu. Jare wong alime yo khotibe sing goblok ora ngono. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya, ini Arabi saja tahu, karena Arabi pun punya adzauqus salim. Karena adzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Bedui, orang khotib pidato khutbah, fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib, Pak khotib, mangdalladzi akhdobal jalil hatta al-ja'hu ilal yamin, siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa, Gus utangnya bayar, paling saya bilang nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tuh kholiyad dzihni tidak usah taukid, tapi kalau mulai mutaraddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah. Itu mesti terusannya duga. Itu kaidah tuh, nggak bisa nggak. Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal ghadab. Makanya langsung si Arabi tadi tanya, mangdalladzi akhdobal jalila hatta al-jawil al-yamin, siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah? Ini dzauqul Arabi, dzauqul Badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir lafdzon wa dzauqon wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran, karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya. Yang hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya, dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu, nasihatnya gini dok. Aku hafal Quran, mbahmu buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten obor. Nak kue rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu lu gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka anak wong alim rapal Quran atau orang alim itu kriminal pertama yang menjadi sunnatan muttaba. Karena itu melegalkan anaknya punya alasan kan. Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, cung kowe kudu alim kok mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing.
Jadi sebetulnya dzurriyyah ada alim itu mesti salah ini, salah pas depannya ini. Makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya ojo kepaten obor ya, kalau orang kuno mana nih ojo kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in, kila tabi'in, karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbius sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang Kisai itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asroh, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebenarnya agak salah gini sebetulnya ya, yang Kisai harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far, karena kan nggak fair. Nafi' saja yang muridnya termasuk qurra sab'ah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asroh, ya, salah sah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah, itu nggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak nggak valid, tapi diakui baina ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, ya Nabi Allah, seorang lagi, ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah. Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun, coba anin nabail azim, berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusul lam, jika dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditakdir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi', yakin. Karena menurut saya lebih sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andai kan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus nabiyun, enggak nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi' akhirnya kita tahu. Andai kan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Mukhtarom Busro mesti dikira nakis yai. Karena naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak, dari haza yahza'u hus'an. Nah ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapah huzuan, hus'an, huzu'ah. Sama kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Itu kan aneh lu, ini mahmus kok digenti. Wow. Nah kamu tidak tahu anehnya karena nggak nekuni itu. Mengapa lawe sangel mikir ngono bareng itu. Ah sementing payu semaan wis kok ribet. Nah kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir ngono. Kita yang nekuni tafsir pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis, apa bawaan mukhaffaf minal hamzah, karena hamzah itu tsaqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Nah,
Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti Hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak Kanjeng Nabi, ya ayuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim nggak suka seperti itu. Sukanya yang asli, ya ayuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi' itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik, kalau hanya pakai satu lughat umatku gak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif gak bisa. Dia gak bisa baca ya ayuhan nabiyyu, bisanya ya ayuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa. Penggawaannya kan gawe pola. Wah, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah, ini kecenderungan santri di polling juga. Ya, saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi', yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi' itu tidak mubtagir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang A'rabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya, Nabi ibadi. Coba Nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai khitab, Nabi nyeritakno sira ya Nabi, he wong sing tak dadekno Nabi, he wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy gak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu, entah keramat tak tahu. Gurunya Imam Nafi', Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Ya, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, no mosok isim fa'ile hamzah pisan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya ndak. Jadi nak baca ya yu'minu mu'minun. Nah, sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini Pak Tarom Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tarom. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jenengan kalau nasrif kan amanah yu'minu imanan. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari'. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amanah asluhu amana ala wazni af'ala. Ubdilat al hamzatus saniyatu alifan mergo istima'ihima fi kalimatin wahidah fasara amana imanan asluhu imanan ala wazni if'alan ubdilat al hamzatu saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasratin fasara imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu, cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, gak apa-apa. Syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini, tapi syarat jadi wali lah itu. Kalau syarat jadi wali itu harus malah terusannya kudu wayang barang. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar, Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya jangan-jangan syaratnya keramat. itu apa ya, itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya, tapi itu ndak harus dibenarkan. Ya sudah, ini cerita aja guys. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin ndak ahli sorof, kita yang ahli sorof sama Pak Tarom itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin, kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco, saya ahli Gus gak apa-apa. Amanah diiklal, yu'minu tidak, imanan diiklal lagi, mukminun tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy, Imam Asim tuh ngepek. Lho sampean taruh rasane dadi kulon nate salat hajat khusus ape protes Imam Asim. Tapi kesampean kulon nate ngipi. Mergo yo jenengan ku asline ku nuruti ilmu napa nuruti riwayat, tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di mahsyar, pertama ketemu saya itu protes itu. Pak Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat?
Karena beliau itu beberapa kali ngeber. Ini saya beri contoh. Ya, amana dielal, yu'minu tidak, kan tetap hamzah. Imanan dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan fa huwa mu'tin wa dzaka mu'tan. Terus i'ti apa iti? Imam Asim ngeper 2 kali. Dia tahu orang Quraisy pasti gak suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah iti. Daripada ribet tak waca ping pindho. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan niku wedi guru? Karena dia punya guru 2, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca ya fis samawati tuni fis samawati tuni. Nah murid-murid itu karena gak paham wis pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi. Meskipun sorof di karang ya ono kacone juga. Dulu Mbah Maksum Ali ketika ngarang sorof, mantunya Mbah Hasyim Asy'ari namanya Mbah Maksum Ali. Jadi 2 ahli sorof tuh Maksum Ali sama Mbah Ali Maksum. Mbah Maksum Ali kemarin digojok sama temannya kan, fa'ala yaf'ulu fa'lan, contohnya nasoro yang suruh nasron. Bareng fa'ala yaf'ilu fa'lan, contohnya dorba yadribu dorban. Kang kok cepet temen, bar nulung kok mentung kan. Fa'ala yaf'ulu itu contohnya nulung, bareng fa'ala yaf'ilu kok wis mentung. Jawabe Mbah Maksum, dunya Kang. Kok kecepetan, maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya dablek harus dipentung gitu. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayah. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayah, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u, fiilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah sekarang misalnya ada hamzah jejer hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun, a jam. Pilihannya mesti tashil aha jamiyun, bitahqiqil hamzaten a jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya a jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini 2 hamzah jejer, normalnya diidghamkan a jamiyun. Sehingga sebetulnya bisa qiraah safah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wis do kumo luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa mesti tanya, jenengan baca 2 kali itu wedi guru karena punya guru 2, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang, nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, soalnya tepak-tepakan. Karena Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu 2, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah itu. Muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sampai Mbah Arwani. Hanya 3 yang biasanya ditulis itu. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3 kan. Di antaranya Mbah Arwani. Saya akhirnya murid Radadi itu saya akhirnya ditulis sembrono. Ya nggak mungkin lah orang sekali berasim muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz, mungkin nggak? Oh nggak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Nggak mungkin wong sikit santri loro kok alim, nggak mungkin kan, nggak ono sing bully. Kan nggak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah ngaji, ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran memang satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwacana du'fin. Ora engko takokno. Pura falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Jari Imam Syu'bah. Jari Hafiz, ora mau macakno aku kufuan, yakin kufuan. Pakai wawu. Ora pas macakno aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai ngene takokno.
Imam Syu'bah itu lebih sopan, nggak berani tanya. Imam Asy'ari ono sing nekat daripada nggak takut. Ya Syekh gitu ya. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh, maksudnya kok piye gitu. Masyhur terus beliau menjawab, Aqra'tuka ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdillah bin Mas'ud. Wa aqra'tuka ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu gak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirrin bin Hubais yang terus Asim. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya Asim apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istihza kan pakai hamzah. Tapi di masternya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorof sama Pak Tarom, haza ayahza'u husan atau ngomong selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran huzuan. Tapi kalau ngaji sorof, nah sekarang is'al juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Bagaimana dua-dua. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di sa'ala yas'alu soalan terus pokoknya bahwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al wasal. Ayo ngaco. Partai-partai ayo. 01. Coba 01 milih apa? Enggak jawab. Is'al. 02. Sal. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil qaryah. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum. Was'alil qaryah. Wasalil qaryah. Jadi kita baca wasal. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Ya, juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, posingnya bukan main. Untuk daftar wali itu posingnya bukan main. Harus melalui, karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim, itu memang agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali, dan itu ya berat juga. Fakir itu kan ya berat, bojo ngamuk, tonggo ora percaya itu kan ya berat juga. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu repot, diutang tonggo ditagih repot. Terus kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian nggak jadi wali. Masyhur itu di Ukudul Jan, ada orang wali, dia ke hutan, temannya datang, mana suami kamu? Wah nyari kayu di hutan, emang nggak punya pekerjaan lain, semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas, mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Wah keramat deh. Suatu saat cerai. Terus temannya tadi datang, di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan, doain selamat, kasihan, mulai dulu. Pulang dipikul. Terus ditanya, lu kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. Itu juga pilihan. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar. Fakir sudah fakir, istrinya judes itu juga cepat deh. Terus ketiga itu jalur alim, atau bisa saja alim itu jalur pertama. Tapi kan ya harus ngerti sorop, nahwu, i'lal. Saya sampai sekarang masih belajar i'lal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Sekarang tak teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al wasal. Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al.
fas'al bani fas'alhum wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar sapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fasaluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasalhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Qaryah dibaca wasalil Qaryah. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasam Utsmani. Rasam Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim, itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Nggak boleh dalam Rasam Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg maudhi'ul hamzah baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem ra gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku gak duwe peluang. Nah, iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasam Utsmani itu harus ditulis tanpa alif maudhiul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya menetapkan Rasam Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba mau ngetes Pak Taro mungkin ya ikut dites gak pantas. Madda ya muddu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa mudda? Oh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa mudda? Mudda apa umdud? Ya keliru semua atau benar semua karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur tuh. Wa fuqaha mudghamun fi sakan di kaunihi bimud madra fitaran nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa may yushaqillaha berarti idgham. Ada yang yusaqik berhubung iltiqa sakinan yusaqikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Fakul idgham yusaqik, pernah pakai idgham yusaqi. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawa itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah betapa hebatnya engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Sampean kan gak tahu sujud perkara ngono. Kan ora bedane. Malah kadang yartadda be yartadid maknane beda. Padahal itu mau idgham be fakul idgham. Jadi ilmu. Makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya enggak punya keinginan ngalimkan jenengan, enggak boleh alim dalam sesaat udah. Masa ngaji setengah jam alim enggak mungkin. Tapi ya cukup lah lucu-lucunan cukup lucu-lucunan. Godonya ula ibun walahun maksudnya dunia. Sama enggak usah tersinggung dunia ula ibun. Nanti Gus Pak itu gimana ngaji dianggap lucu kan? Baca Quran itu lama saya. Quran itu mengistilahkan dunia innamal hayatud dunya laibu, sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, betapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafi' sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu ngenakkan kita. Akhirnya kita tahu walam yakullahu kufuwan ahad. Maknahu kufuwan ahad. Meskipun lafadznya pakai wawu, karena kita tahu wawu itu hasil takhfif dari hamzah. Paham ya? Kita kalau ngaji bab nikah itu sebaiknya pakai yang kufu, kafaah, pakai apa? Hamzah. Maka terjadi perdebatan ulama. Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Saya ulang lagi ya. Kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah, apa memang itu wawu? Imam Asim milih ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten.
di bab dhammah dia nganggap itu wawu, di bab kasroh tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasroh nganggap ya. Nah, jajal tak beri contoh. Imam Asim baca walam yakul lahu kufuwan. Tapi kalau biliko irobbihim pakai apa? Hamzah. Padahal tulisannya ya. Maka pertanyaannya, ya di situ itu apakah hamzah? Apakah memang ya? Maka kalau kita ngaji nahwu itu jaa umruun suratul wawi, ra'aitu imro'an suratul alif, marartu bimri'in suratul ya. Itu ngaji gitu. Jadi lagi-lagi daftar wali lewat jalur alim itu ya susah, karena harus melajari itu semua. Saya tidak ingin jadi wali lewat jalur fakir, sabar, diutang tonggo, reso nyaur itu ya roro. Damu bojo ya loro, ra enak damu. Jadi wong alim sinau ya loro. Maka berbahagialah orang yang enggak daftar wali, karena enggak repot. Cukup jadi penggemar aman, apa? Karena nanti jadi wali itu harus kecewa loh. Karena misalnya jadi wali, Syabul Qadir Jalani masuk surga, ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya. Artinya segampang itu Allah yang jadi. Padahal Syabul Qadir itu tirakatnya puluhan tahun. Harusnya kan beliau masuk surga, sudah itu pantas. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemar. Itu andekan beliau oleh kasut, piye tuh? Aku tirakat tenan disaingi. Makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya. Karena tadi Gus Pak masuk surga misalnya, perjuangan saya luar biasa. Sinau Rasul Utsmani, sinau Kiro Aswab, macam jebule pengumuman kedua dan para yang hanya lewat YouTube gak jelas-jelas. Tapi ya sudah lah, Allah itu baik, ya sudah. Jadi ya, tapi Syabul Qadir ya tentu tidak kecewa, maksudnya ya, beliau orang soleh mesti tidak kecewa. Cuma yo kok segitunya, baiknya Allah cek segitunya. Akhirnya ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua. Ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah gitu. Ya saya mohon alumni-alumni sini itu mempelajari juga, terutama yang ahli lah, supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca 2 kali. Jangan kalau ditanya pokoknya kok guru ngono ya, pancen kok guru gitu. Jadi karena Imam Asim itu bias itu ya mau tidak mau, karena i'ti mau tidak mau kan ini ada kasroh sebelum hamzah, normalnya diganti apa? Ya iti. Buktinya apa? Ata yu'ti ita ana wa ita izzakat. Aslinya apa? Ita izzakat. Jadi gak konsisten. Tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya. Memang nggak perlu konsisten. Orang Arab sendiri nggak konsisten. Makanya kalau Imam Asim ditanya, kenapa jenengan nggak konsisten? Wong riwayatnya memang nggak konsisten, karena Bani Tamim baca bil hamzah, orang Quraisy nggak suka hamzah. Makanya masyhur wa Quraisyun yuham awalam yuhammis wa Banu Tamimin yuhammis. Sama kalau baca itqan atau baca tahbir itu kaidahnya gitu. Bani Tamim suka hamzah, orang Quraisy nggak suka. Makanya Nabi tadi gejolkannya gitu, ya Nabi Allah, jawab Nabi guyu-guyu, anak Quraisyun, aku itu wong Quraisy, jadi aku baca ya Nabi Allah. Terus orang Tamim guyu-guyu, terus ya itu terus jadi termasuk jadi kiro asap lah. Orang yang membiasakan hamzah ya nggak bisa pakai ya, yang biasa pakai ya takhfif atau wawu takhfif ya nggak, kulino pakai apa? Hamzah. Jadi ini apa bagian dari apa ya diskusi. Saya mohon nanti jangan banyak tanya, ini enggak acara kampus ini. Kiai kok ditakok. Saya itu sebenarnya paling enggak suka acara seminar ditanya, karena orang tanya itu dua. Satu orang yang enggak peduli. Wes ngerti nak ilmunya itu tidak terjawab lewat pertanyaannya, tetap aja tanya. Karena enggak tahu itu satu bawaan bodoh, dua bawaan berengkel. Lah kalau bodoh itu barang aib, itu harus ditutupi, enggak boleh diketok-ketok no gitu. Kedua itu berengkel banyak. Berengkel itu butuhnya ku aneh. Terus ketiga kepengen darani pinter mergo takoke kritis. Wis anak darani pinter, darani pinter tanpa takok. Tapi karena itu adat di acara-acara seperti ini ya, mungkin nanti ada 1-2 aja, maksimal 2. Tapi jangan tanya yang 3 jenis itu. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Allah sudah, kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh. Misalnya tanya sesuatu yang dohir, mesti nanti Gus Hamid guyu, Gus Darbi ngono kok ditakon, sini santri kerap ya kan mesti gitu. Lah nak takokan wangel jlimet, mesti takokanku kalemku kok paham apa ora paham. Misalnya sampean takok, Gus Kufuwan itu mahmus apa nakis? Itu mesti wis ketok pinter ya.
Ya jawaban saya ya mahmus, cuma sekarang ditakhfif jadi wawu. Sehingga ala suratin nakis, seakan-akan nakis, tapi hakikatnya tetap mahmus. Nah, tanya paling buruk itu tanyanya muta'annid. Itu yang Nabi gak suka. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu ulama-ulama, orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya. Jadi ini bukan neror jenengan dah, supaya punya aturan itu. Bukan neror betulan memang ini, supaya kamu punya aturan. Jadi ini terserah, tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi. Saya nggak pernah menerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati Mbah Munawir, menghormati Ki Abdul Qadir, Gus Najib, ini ada Gus Samit, Gus Dar semua, ada ahli sorof Pak Tarom. Jadi sorof sendiri itu ya sudah partai-partainan. Coba harusnya kalau ngarang sorof begini Pak Tarom, madda ya muddu maddan wa mamaddan fa wa madun wa dzaka mamdudun mudda, terus baleni lagi madda ya muddu umdud lah. Harus 2 kali, kalau enggak kan kubu-kubunan. Wong bisa 2 kok kenapa harus milih 1? Iya kan? Di Quran fal yamdud kan? Harusnya kan bisa fal yamudda. Fal yamdud bisa babin ilas sama wa in kana kabura alaika iraduhum fa inistata an tabtaghiyana faqan fil ardi. Terus itu fal yamdud bisa benar sama, terus sumal yaqta fal yamdud hal dibana kaituhu mayak itu yang kan ada ayat fal yamdud itu juz berapa itu 17 atau berapa itu. Itu kan fal yamdud. Harusnya juga bisa fal yamudda. Yang masyhur yang dipakai Quran jelas ada yusaqillaha, ada yusaqik, ada mayartadda, ada wa may yartadid. Karena tadi benar alfiyah nahu halal tu ma halal tahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhirun kufi. Jadi kalau ada mudhoaf yang posisinya jazm, baik jazm karena jazim ada lamnya atau jazm yang karena fi'il amar, itu boleh milih. Takhirun itu boleh milih, boleh umdud, boleh mudda, boleh firra, boleh ifrir. Paham ya? Berarti boleh mudda, boleh umdud, boleh fal yartadda, boleh fal yartadid, boleh mayyar tadda, boleh mayyar tadid. Yang masalah tamu itu memang saya beda dan sengaja beda, tapi bukan mukhalafah. Beda itu beda dengan mukhalafah. Jadi Mbah Mun sendiri kalau curhat ya sering ngeluh karena kadang tamu itu di luar jam beliau, misalnya qailula atau mau ngaji, itu ada tamu nggak tahu waktu, itu juga beliau sebenarnya ngeluh. Pernah tak tanya, nak ngeluh buat dihentikan, aku kayak itu orang kayak gue. Intinya sebetulnya kalau sesuai tag, kalau tag Quran itu memang seperti itu. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum. Orang boleh sowan itu nunggu ditimbali. Jadi dulu karena sahabat itu sering sowan Nabi langsung ke dalam, itu Allah kasihan nabinya karena kadang sedang sama anaknya, cucunya atau sama istrinya. Sehingga ada aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum, kecuali ditimbali. Akhirnya sahabat bikin solusi tengah-tengah. Mereka kalau sowan Nabi nunggu di teras masjid. Terus mlebu ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Jadi nunggu Nabi keluar baru mereka sowan. Karena kalau Nabi keluar berarti milik publik, kalau di dalam berarti milik keluarga. Itu sudah tak konfirmasi sama Bamun sama Bapak. Dan kata Bamun, aku wani siap disalahno wong ya monggo. Tapi sebetulnya enak gitu kan. Kadang-kadang tamu itu kan kacau betul. Misalnya kita pergi 2 jam, kadang wis ngempet kening jeding, baru ke jeding assalamualaikum. Kita ngaji di luar gini 2 jam 3 jam baru masuk, mungkin mau makan mau apa langsung assalamualaikum. Itu kan secara nalar kan enggak etis. Makanya saya umumkan kalau bertamu harus ada aturannya, seperti zaman dulu ada aturannya walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Jadi Nabi yang keluar, kalau Nabi keluar ke masjid berarti milik sama Mbah Mun. Itu memang witir gitu. Kita ini dididik guru-guru kita, kalau bilang witir kan solu sunnatan minal witri rokaatain. Jadi ada kata minal witri karena maknanya witir itu ganjil, sementara kita witir 2 rakaat dulu. Nah, itu kan bingungkan malaikat, ini katanya witir kok 2. Witir maknanya kan ganjil, sementara sholatnya 2 dulu. Pertanyaannya, ketika 2 kamu salam statusnya apa coba? Kalau kamu katakan witir ya kan genep 2. Tidak kamu katakan witir, ini paket witir, maka redaksinya solu sunnatan witir. Kira-kira harus terjemah para malaikat, ini pemanasan witir loh, belum witir kan gitu. Karena
Karena kalau dikatakan witir kan janggal kan, masa witir kok 2 rakaat. Kalau kamu katakan ya enggak Gus, rencananya 3. Loh setelah salam kan selesai. Enggak ada 2 ini paket dari 3, enggak bisa. Setelah salam yang menjadi sholatun mustaqil lah, sholat yang berdiri sendiri. Nah, jadi soal tamu dan witir seperti itu. Dulu Nabi juga enggak mau menegur tamunya. Sampai Allah sendiri yang ngendikan apa inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahyi minkum. Sebetulnya mertamu selonang-selonong itu mengganggu Nabi. Coba kalian bayangkan. Saya itu gak sekedar bayangkan, saya ini korban. Saya itu sering ngaji di rumah itu 2 jam, kalau ngaji Rebo 2 jam. Kadang baru masuk, makan baru 1 assalamualaikum. Coba bayangkan. Iya itu kalau sekedar makan. Kalau saya ngurmat ibu, saya masuk rumah ibu saya itu sudah sepuh. Kadang ibu sudah menunggu, kok suwi ngaji, pas baru seneng-senengnya ibu ketemu saya sudah datang. Sekarang makomnya tamu sama ibu itu tinggi mana? Jadi orang itu yo ngerti aturan. Nah saya ingin mendidik masyarakat tuh jangan, kalau Mbah Mun kebaikannya luar biasa, tentu beliau kuat, nyabari semua kuat. Dan kiai itu kadang sahabat pun zaman Nabi sering nggak niru, bukan berarti mukhalafah tadi. Ketika Nabi terlalu baik, sahabat nggak patiyo. Alasannya apa? Huwa Rasulullah yu'ayyiduhu bil mu'jizat. Masyhur. Abu Bakar tuh bikin Baitul Mal untuk ngelola kepegawaian. Nabi enggak. Ketika ditanya, zaman Nabi enggak ada Baitul Mal. Huwa Rasulullah, enggak usah ditertibkan, sudah tertib. Umar bikin gaji sama tentara. Ditanya, zaman Nabi tentara enggak digaji. Huwa Rasulullah, ora digaji wong wis do perang. Aku ora tak gaji, ora berangkat. Ya kira-kira gitu. Gua Mbah Mun terlalu baik. Aku anut kok Mbah Mun, ora ribet. Jadi pertanyaan ini agak kriminal sebetulnya. Jadi itu nggak perlu sama terima apa enggak, tapi nak rabok tomo yakin kualat. Karena jelas itu jelas. Tentu kita itu ingin lah sama-sama enak-enak. Kita sudah 3 jam ngaji. Saya ngaji Rebo itu kadang sampai 3 jam. Artinya anak saya kalau mau dolan ya nunggu, istri saya mau lapor ya nunggu. Baru masuk rumah mau lapor, assalamualaikum, coba teman bayangkan. Banyak kiai sepuh, saya sering daerah kiai sepuh baru pulang karena tamu sudah nunggu lama, sekali masuk rumah langsung assalamualaikum, padahal kiainya mau ke kamar mandi, mau lapor-lapor istrinya tentang apa. Makanya dulu diatur walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim, harusnya tamu-tamu itu sabar sampai Nabi yang keluar. Kalau Nabi sekali keluar ke masjid berarti milik publik. Akhirnya ketemu Nabi di Sufa, tidak di dalam tapi ketemu di Sufa. Jadi saya menjelaskan ini bukan untuk membela diri, bukan. Sampai setuju tidak setuju saya akan tetap seperti itu. Berdasar legalitas yang saya punya. Tapi sampean harus mau mendengar ini supaya memahami ayat itu gampang. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Kalau sampean tanya, itu kan Nabi. Ya iya kita mau niru sampai ya. Kalau enggak niru Nabi. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.